Kamu tidur salah, bukan karena kurang jam tidur, bukan karena kasurmu jelek, bukan karena kebanyakan kafein, tapi karena cara kamu tidur satu blok panjang, 7-8 jam tanpa henti. Itu bukan cara manusia seharusnya tidur, itu invasi modern, baru beberapa ratus tahun, dan tubuhmu belum beradaptasi, belum sama sekali. Setiap malam kamu memaksa tubuhmu menjalankan sistem yang bukan miliknya, dan tubuhmu diam-diam memberontak, dalam bentuk mimpi buruk, kecemasan tanpa sebab, bangun tengah malam tanpa alasan, lelah meski sudah tidur cukup. Itu bukan gangguan tidur, itu tubuhmu yang mencoba kembali ke cara aslinya. Sejarawan Roger Ekirch dari Virginia Tech menghabiskan 16 tahun meneliti dokumen sejarah dari seluruh dunia, catatan pengadilan, surat pribadi, literatur kuno, dan ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Selama ribuan tahun manusia tidak tidur dalam satu blok panjang. Mereka tidur dalam dua sesi terpisah. Tidur pertama dimulai saat matahari terbenam, berlangsung sekitar 4 jam, lalu mereka bangun. Selama 1-2 jam mereka terjaga di tengah malam, berdoa, merenung, berbicara dengan pasangan, menulis, bercinta. Lalu tidur kedua, 4 jam lagi sampai fajar. 2 sesi, bukan 1. Dan di antara 2 sesi itu ada waktu yang dianggap paling kreatif, paling spiritual, paling dalam, waktu yang kini tidak pernah kamu miliki. Lalu apa yang mengubah semuanya? Lampu. Pada akhir abad ke-19 lampu listrik menyebar ke seluruh dunia. Malam tidak lagi gelap, aktivitas manusia meluas jauh melewati matahari terbenam. Jam kerja berubah, jadwal sosial berubah, dan perlahan, manusia dipaksa memadatkan tidurnya menjadi satu blok panjang di malam hari. Bukan karena tubuh memintanya, tapi karena industri membutuhkannya. Pekerja yang tidur dalam 2 sesi tidak produktif di pagi hari. Jadi 1 sesi panjang ditetapkan sebagai standar. Dan standar itu dalam waktu kurang dari 200 tahun, menjadi sesuatu yang kita anggap normal. Padahal tubuhmu tidak pernah benar-benar setuju. Dan dampaknya kita rasakan setiap hari. Penelitian dari National Institute of Mental Health membuktikan bahwa pola tidur terfragmentasi, bangun di tengah malam sebenarnya adalah pola biologis alami manusia, bukan gangguan. Saat kamu bangun jam 2 atau jam 3 pagi tanpa sebab, otakmu sedang mencari jeda antara tidur pertama dan tidur kedua, yang tidak pernah kamu berikan. Lebih mengejutkan lagi, peneliti Thomas Wall membuktikan dalam eksperimen 1992, bahwa saat manusia dijauhkan dari cahaya buatan selama beberapa minggu, pola tidur 2 sesi itu muncul kembali secara alami, tanpa diinstruksikan, tanpa dilatih. Tubuh langsung kembali ke cara aslinya, karena ia tidak pernah benar-benar melupakannya. Lalu apa hubungannya dengan kecemasan yang kamu rasakan? Sangat langsung. Di antara 2 sesi tidur itu, hormon prolaktin meningkat drastis. Hormon yang menciptakan rasa tenang, rasa damai, rasa puas yang dalam. Bukan mengantuk, bukan lelah, tapi damai yang aktif dan jernih. Waktu itulah nenek moyangmu memproses emosi, merefleksikan hari, melepaskan beban pikiran secara alami. Kamu tidak pernah mendapat waktu itu. Setiap malam, kamu tidur langsung dari kesadaran penuh ke tidur, tanpa jeda pemrosesan emosi di tengah. Dan semua yang belum diproses itu menumpuk, hari demi hari, tahun demi tahun, dalam bentuk kecemasan yang tidak jelas asalnya, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan overwhelmed tanpa sebab yang konkret. Tapi ada yang bisa kamu lakukan. Bukan berarti kamu harus tidur 2 sesi setiap malam. Kehidupan modern tidak selalu mengizinkan itu. Tapi kamu bisa mencuri kembali sebagian dari waktu yang hilang itu. Kalau kamu bangun di tengah malam, jangan panik. Jangan pegang ponsel. Jangan paksa dirimu kembali tidur dengan cemas. Biarkan berbaring dalam gelap. Biarkan pikiran mengembara. Itu bukan insomnia. Itu tubuhmu yang sedang mencari jeda yang selama ini tidak pernah diberikan. Dan kalau sebelum tidur luangkan 15-20 menit tanpa layar, tanpa stimulasi, hanya ketenangan. Itu bukan membuang waktu. Itu memberi otakmu pintu masuk yang seharusnya selalu ada, tapi sudah lama ditutup oleh cahaya buatan. Tidur bukan kelemahan, bukan pemborosan waktu, bukan sesuatu yang harus dioptimalkan agar sesingkat mungkin. Tidur adalah satu-satunya waktu tubuhmu benar-benar milikmu, bukan milik pekerjaan, bukan milik notifikasi, bukan milik ekspektasi orang lain. Dan selama ratusan tahun kita membiarkan industri mencuri setengah dari waktu itu. Mencuri,
Jeda di tengah malam yang dulu digunakan nenek moyangmu untuk menjadi lebih manusia. Mungkin sudah waktunya mengambilnya kembali. Mulai malam ini. Kalau video ini bikin kamu memandang tidurmu secara berbeda, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu mau lebih banyak orang tahu tentang ini. Subscribe karena masih banyak fakta gelap tentang hidupmu yang belum kamu tahu.